Halo Sobat Next Trend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gue udah bersama perangkat Nokia G20. Ini adalah seri terbaru dari Nokia di tahun 2021. Gue pikir Nokia itu masih cukup bersaing ya di mungkin ini segmen entry level atau menengah. So buat yang penasaran langsung aja nonton videonya sampai habis. Oke, jadi ini dia boxnya dan ini ada perangkatnya, tapi kita bahas nanti. Di sini ada SIM ejector. Lalu di sini ada beberapa buku panduan singkat yang bahasanya tuh asing gitu. Terus di sini ada kabel USB Type-C dan ada charger 10 watt. Hal pertama yang bakal gue komentarin adalah desain dari Nokia G20. Sebenarnya kalau misalkan dilihat itu desainnya udah cukup udah cukup pasaran lah kasarnya gitu. Dan di sini juga bisa dilihat ada guratan-guratan berbentuk vertikal dari atas ke bawah di bodi belakangnya. Tapi gue mengomentari dari bagian warna. Kalian bisa lihat sendiri warnanya tuh bunglon gini. Dan menurut gue ini cocok lah buat Gen Z atau ya kalian yang suka sama hologram-hologram, ini bisa dibilang kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat dari kiri kanan itu warnanya suka beda tergantung letak cahaya. Terus ngelihat dari desain tombol di sebelah kanannya, tombol power itu dibuat agak ke dalam gitu, sedangkan tombol volumenya dibuat menonjol. Dan di bagian kiri ada tombol Google Assistant dan ada juga untuk SIM tray. Nah, di sini gue mau komentarin nih, kenapa Nokia itu memilih menggunakan tombol power yang agak ke dalam, sedangkan tombol Google Assistant itu dibuat menonjol. Ini sih menurut gue oke-oke aja, tapi buat kalian yang mungkin baru make HP ini bakal ngerasa bingung mana ya tombol powernya. Mungkin aja Google Assistant ini bakal mengecoh lah, kalian bakal mengiranya ini adalah tombol power, padahal tombol powernya yang ada di sebelah kanan. Dan untuk di bagian bawah ada ya seperti biasa ada speaker, ada port USB, dan ada juga lubang mic dan kabel jack 3,5 mm ada di bagian atas. Nah, sekarang kita ngomongin spesifikasi dari Nokia G20. Gue di sini udah coba untuk install aplikasi AIDA 64 untuk ngelihat seberapa lengkap spesifikasi dari Nokia G20. Pertama kita lihat dari CPU-nya dulu ya. CPU dari Nokia G20 ini dibekali dengan MediaTek Helio P35. Ya gue ngerasa ini sih adalah chipset untuk kelas entry level. Terus kalau misalkan kita lihat dari sistemnya, Nokia G20 termasuk ke jenis phablet. Dan untuk hal-hal lainnya kalian bisa lihat di sini total penyimpanan internalnya sebesar 49,51 GB. Sepertinya kalau misalkan diikutin ke kayak mention di iklan-iklan, sepertinya Nokia G20 ini memiliki memori internal sebesar 64 GB. Terus kita beralih ke bagian layar. Layar dari Nokia G20 ini dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,52 inci. Ini menurut gua udah cukup luas ya buat kalian yang doyan gaming atau suka nonton video. Kayaknya Nokia G20 ini udah cocok menambah pengalaman kalian. Oke, kalau misalkan ngomongin baterainya, di sini kita lihat Nokia G20 ini punya kapasitas baterai sebesar 5050 mAh yang menurut gua adalah kapasitas yang standar buat HP-HP di kelas entry level, menengah, bahkan sampai kelas atas pun 5000 mAh itu standar. Tapi kita lihat di sini untuk pengisian daya cepatnya Nokia G20 ini punya kecepatan 10 watt. Jadi ya kalian bisa dipikirin aja dan kalian bisa nilai sendiri seperti apa kemampuan pengisian dari Nokia G20. Spesifikasi lain dari Nokia G20 ada di sektor kamera. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada 4 buah lensa yang dibentuk dengan desain melingkar kayak gini. Untuk resolusinya sendiri, kamera utama ini punya resolusi sebesar 48 megapiksel. Terus ada juga dukungan lain seperti 5 megapiksel sensor ultrawide, 2 megapiksel sensor makro, dan 2 megapiksel sensor kedalaman. Sedangkan kalau misalkan ngomongin kamera selfie dari Nokia G20,
Perangkat ini datang dengan resolusi kamera sebesar 8 megapiksel. Oke, segitu dulu untuk unboxing Nokia G20. Gimana menurut kalian? Apakah HP ini cocok untuk kalian beli di tahun 2021? Sebagai informasi aja, harga dari Nokia G20 ini kisaran 2,5 juta. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga channel Nextrend, dan kalau misalkan ada komentar terkait HP ini bisa langsung aja tulis di bawah ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama gue Fahmi, bye-bye!